Paslon 1 80, paslon 2 100. Hah? Bukannya 120? Bukan 100. Pencoblosan pun jauh lebih lama karena bilik suara yang terbatas. Biaya yang dibutuhkan juga lebih banyak dan panitia yang tak sebanding banyaknya dengan pemilih juga membuat performa dari panitia tersebut menurun. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat aplikasi Pilkosis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Septianika Salsabila sebagai UI UX Developer. Sebagai UI UX Developer, saya bertugas untuk membuat UML atau perancangan pembuatan aplikasi agar programmer mudah dalam pembuatan aplikasi, serta saya juga mendesain website menggunakan Figma yang nantinya hasil desain tersebut akan dijadikan ke coding oleh front-end developer. Halo, perkenalkan nama saya Aziza, di sini saya sebagai front-end developer. Sebagai front-end developer, saya bertugas menerapkan hasil desain ke dalam coding. Di sini saya menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap 4. Untuk text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Perkenalkan, nama saya Ilham Bakhtiar. Di sini saya sebagai back-end developer. Di sini saya membuat logika program agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan perancangan atau UML menggunakan PHP, kode Igniter 3, dan JavaScript. Di sini saya juga membuat logika program untuk fitur pendukung dari aplikasi Pilkosis. Di antaranya yaitu fitur chat support, fitur auto logout, fitur customize display profile, dan fitur maps. Halo, perkenalkan nama saya Indah Suryaningsih. Di sini saya sebagai back-end web developer dan full-stack mobile developer. Sebagai back-end developer, tugas saya yaitu membuat logika program menggunakan kode Igniter 3, PHP, dan JavaScript. Sebagai full-stack mobile developer, tugas saya yaitu mendesain aplikasi menggunakan Figma, menerapkan hasil desain ke coding menggunakan framework Flutter yang dikembangkan dari bahasa pemrograman Dart. Di sini kami juga menggunakan teknologi Firebase, diantaranya Firebase Authentication untuk menangani data user dan Firebase Firestore untuk menangani database. Masukkan alamat Pilkosis dan kita masuk sebagai admin untuk mengatur waktu terjadinya Pilkosis, kapan Pilkosis dimulai dan kapan berakhirnya Pilkosis. Selanjutnya, kita input pasangan calon di input paslon. Setelah semua data terisi, kita simpan data. Dan jika ada kesalahan dalam data, kita bisa memperbarui data tersebut. Jika data yang kita masukkan salah, kita bisa menghapus data tersebut. Selanjutnya kita masuk sebagai user untuk melakukan voting. Jika kita belum mengetahui tata cara penggunaan aplikasi Pilkosis, kita bisa mengklik belum. Di sini terdapat panduan tata cara penggunaan Pilkosis. Jika masih belum paham, kita bisa mengechat admin di room chat dengan mengetikkan nama dan pertanyaan kalian. Selanjutnya, pertanyaan kalian akan dijawab oleh admin. Selain itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan dari user lain. Di sini terdapat informasi bahwa kita belum melakukan voting. Sebelum melakukan voting, kita bisa melihat daftar kandidat. Kita bisa melihat lebih detail dari setiap kandidat untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja dari setiap kandidat. Jika sudah melihat daftar kandidat dari setiap masing-masing kandidat, kita bisa langsung melakukan voting di menu Vote. Setelah kita melakukan voting, kita diarahkan ke menu feedback untuk memberikan feedback tentang aplikasi.
Selanjutnya, kita dapat melihat tentang informasi aplikasi Pilkosis, tentang tim developer, tentang kontak jika kalian memiliki pertanyaan, dan apa kata mereka tentang web Pilkosis ini. Selanjutnya, kita dapat scroll sesuai halaman yang kita inginkan, dan kita dapat kembali ke halaman utama. Karena kita telah melakukan voting, maka informasi menjadi sudah voting. Selanjutnya, kita dapat melihat lebih detail tentang sekolah kita di informasi sekolah. Fitur lainnya, kita dapat melihat profil tentang diri kita dan memperbarui profil tersebut. Masuk sebagai user lain untuk melakukan voting. Jika kita sudah mengetahui tata cara penggunaan aplikasi Pilkosis, maka kita klik sudah dan langsung melakukan voting dan memberikan feedback tentang aplikasi. Jika sudah melakukan voting, maka kita tidak dapat melakukan voting untuk kedua kalinya. Selanjutnya, fitur membatasi hak user, yaitu user tidak dapat masuk ke halaman admin lewat URL ataupun yang lainnya. Sebagai admin, kita dapat mengetahui terjadinya golput, yaitu yang seharusnya memilih 5 tetapi 4 yang baru memilih. Data pemilih, siapa saja yang sudah memilih. Dan data user. Di sini kita dapat menambahkan user baru, mengedit dan menghapus user. Hasil dari voting kita dapat melihat dalam bentuk grafik ataupun laporan. Dalam bentuk laporan, kita dapat menyimpan laporan tersebut ke dalam PDF ataupun print PDF. Feedback aplikasi tentang saran dan masukan dari user kepada tim developer untuk mengembangkan aplikasi tersebut menjadi lebih baik lagi. Memperbarui informasi sekolah jika memang ada perubahan. Hasil dari perubahan aplikasi dapat kita lihat di informasi sekolah. Di sini kita dapat memperbesar dan memperkecil website sekolah. Fitur selanjutnya adalah fitur auto logout. Jika 5 menit tidak ada interaksi dari user, maka aplikasi akan logout secara otomatis. Kita masuk ke aplikasi Pilkosis. Kita login dulu sebagai admin. Untuk emailnya itu admin@gmail.com. Untuk passwordnya yaitu admin. Di tampilan dashboard Pilkosis ada beberapa fitur, yaitu panduan. Di fitur panduan ada tata cara untuk mengikuti voting. Setelah itu kita masuk ke fitur paslon. Di fitur paslon kita bisa melihat siapa paslonnya dan visi misinya. Setelah itu kita voting. Kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Sebagai contoh paslon 2. Setelah itu klik submit. Kemudian kita akan diarahkan ke fitur feedback dari aplikasi Pilkosis. Di feedback kita isikan sesuai apa yang kita mau. Klik submit.
Untuk fitur lebih lengkapnya bisa melalui website. Terima kasih. Manfaatnya: 1. Untuk menghindari pertemuan dan kerumunan. 2. Lebih efektif dalam pemilihan ketua OSIS dan pemilih dapat lebih mudah untuk memilihnya. 3. Mempermudah dalam perhitungan suara dan keakuratan dalam perhitungan suara. 4. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit. 5. Menghindari pemilihan ganda. 6. Menghemat waktu dan tenaga dalam memproses data. 7. Pelayanan aplikasi yang baik dan menarik untuk para pemilih dalam memilih pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. 8. Lebih fleksibel karena dapat dilakukan dari jarak jauh dan menghemat waktu karena pemilihan sudah terjadwal. 8. Lebih mudah merekap terjadinya golput.